bad guy. Duh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alexander Stanggang, NIM 19105211047. Di video kali ini, saya akan coba menjelaskan contoh kasus perhitungan dan aplikasi distribusi normal dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya sudah mempunyai contoh kasus yaitu nilai kuis fisika mahasiswa Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Angkatan 2019. Data yang diperoleh sudah mendekati distribusi normal dengan rata 47,21 dan standar deviasinya 6,36. Berdasarkan data yang diperoleh, saya ingin menyelesaikan 4 permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu, berapa persen mahasiswa yang nilai kuis fisikanya kurang dari 45? Yang kedua, berapa persen mahasiswa yang nilai kuis fisikanya antara 50-65? Yang ketiga, berapa persen mahasiswa yang nilai kuis fisikanya lebih dari 50? Yang keempat, penyurvei ingin memberikan hadiah kepada 5% mahasiswa dengan nilai kuis tertinggi. Berapa nilai minimal kuis fisika agar dapat memperoleh bingkisan dari penyurvei? Saya akan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan Microsoft Excel. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan min atau rata dan standar deviasi. Di sini saya meletakkan min pada sel D18 dan standar deviasinya pada sel D19. Di sini saya sudah menuliskan rumus atau formulasi yang akan saya gunakan untuk menjawab pertanyaan keempat tersebut. Untuk menyelesaikan pertanyaan pertama, yaitu berapa persen mahasiswa yang nilai kuis fisikanya kurang dari 45, kita menggunakan rumus norm DC, buka kurung, masukkan angka 45, rata atau minnya, atau bisa langsung diklik pada selnya, kemudian standar deviasinya, kemudian kumulatif. Untuk kumulatif saya gunakan true sehingga dituliskan 1. Kemudian tutup kurung, enter. Bisa kita lihat hasilnya, yang artinya ada sekitar 36,41% mahasiswa yang nilai kuis fisikanya kurang dari 45. Kemudian, untuk menyelesaikan pertanyaan kedua yaitu, berapa persen mahasiswa yang nilai kuis fisikanya antara 50-65? Di sini kita akan menuliskan rumusnya yaitu nomdis, buka kurung, masukkan angka 65, kemudian masukkan min atau rata, kemudian masukkan standar deviasinya, kemudian masukkan angka 1, tutup kurung, kemudian masukkan lagi rumus nomdis, kemudian buka kurung, masukkan angka 50, kemudian min atau ratanya, kemudian standar deviasinya, kemudian angka 1, kemudian tutup kurung, enter. Bisa kita lihat hasilnya, yang artinya ada sekitar 32,78% mahasiswa yang nilai fisikanya antara 50-65. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan yang ketiga yaitu, berapa persen mahasiswa yang nilai kuis fisikanya lebih dari 50? Yang pertama yaitu masukkan rumusnya yaitu 1 dikurang, masukkan rumus norm dis, buka kurung, masukkan angka 50, kemudian min atau rata, kemudian standar deviasi, kemudian masukkan angka 1, tutup kurung, enter. Bisa kita lihat hasilnya, yang artinya ada 33,4% mahasiswa yang nilai kuis fisikanya lebih dari 50.
Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan yang keempat yaitu berapa nilai minimal kuis fisika agar dapat memperoleh bingkisan dari penyurvei. Kita masuk ke rumus yang agak berbeda yaitu rumus norm INV. Di sini ada nilai probability. Untuk mengetahui nilai probability-nya, kita perlu mengurangkan 1 dikurang 5% atau 1 dikurang 5/100, yaitu 0,95. Kita masukkan angka 0,95, kemudian min atau rata, kemudian standar deviasi, tutup kurung, enter. Bisa kita lihat hasilnya, yang artinya nilai minimal kuis fisika yang harus diperoleh mahasiswa agar dapat memperoleh bingkisan dari penyurvei adalah 57,67. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai contoh kasus distribusi normal. Saya, Alexander Stanggang, tim 191052147, mengucapkan terima kasih.